Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita lihat market kembali hijau dan terjadi revolusi global dalam dunia kripto. Kita lihat di tengah pertempuran dahsyat di antara Israel melawan Iran, ternyata hari ini Bitcoin mengalami ledakan luar biasa, teman-teman. Jadi naik sekitar 1,52%, hari ini diperdagangkan di angka 107.040 US dollar, teman-teman. Jadi kita akan membahas beberapa informasi tentang bagaimana negara tetangga kita, Vietnam, itu melegalkan Bitcoin, kemudian Brazil menerapkan pajak kripto 17,5%, dan perusahaan besar bernama GameStop dan Trump Media hari ini menyerbu Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam sebuah laporan bahwa pasar kripto global ini tengah mengalami goncangan positif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam minggu yang sama, tiga peristiwa monumental mengubah arah adopsi kripto secara drastis, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa Vietnam ini melegalkan kripto secara nasional, kemudian Brazil menetapkan pajak kripto 17,5% dan menghapus celah hukum. Kemudian ada informasi lagi bahwa perusahaan besar seperti GameStop dan Trump Media yang dimiliki oleh Presiden Donald Trump itu membeli ribuan Bitcoin sebagai sebuah strategi jangka panjang, teman-teman. Jadi inilah momen yang bisa menjadi awal dari era baru Bitcoin sebagai aset institusional global dan bukan sekedar aset spekulatif, teman-teman. Jadi berita pertama kita akan membahas tentang Vietnam ini melegalkan kripto dan ini adalah sebuah sejarah baru di wilayah Asia Tenggara. Jadi Vietnam akhirnya memutuskan untuk melegalkan penggunaan dan kepemilikan mata uang kripto secara nasional. Langkah ini diambil setelah bertahun-tahun berada dalam wilayah abu-abu dan hari ini Vietnam bergabung dalam kelompok negara yang memandang kripto sebagai aset legal dan strategis, teman-teman. Jadi dampak besarnya ini adalah legalitas ini berarti kepercayaan institusional meningkat dan investor lokal maupun asing dapat berpartisipasi tanpa rasa takut, teman-teman. Kemudian infrastruktur blockchain dan Web3 akan berkembang lebih cepat di wilayah Vietnam dan Vietnam akan berpotensi menjadi hub kripto ASEAN menyaingi Singapura dan Thailand, teman-teman. Kemudian ada berita lagi dari Brazil. Kita lihat di sini bahwa Brazil ini menetapkan pajak flat 17,5% atas keuntungan kripto dan menghapus pengecualian pajak untuk investor kecil. Jadi tidak hanya itu, Brazil juga menstandarkan aturan antara aset kripto dan penghasilan tetap dan mendorong transparansi dan pelaporan kripto secara nasional, teman-teman. Jadi Brazil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin berpotensi menjadi pelopor dalam regulasi modern aset digital. Dengan kebijakan pajak ini, maka negara akan memperoleh pemasukan besar dari sektor yang dulunya bebas pajak. Kemudian pelaku pasar itu dipaksa lebih profesional dan transparan dan kompetitor institusional akan merasa lebih aman untuk berinvestasi, teman-teman. Jadi efeknya ke pasar kripto bagi para investor ini sinyal bahwa pemerintah tidak melarang kripto tetapi mengaturnya untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi regulasi yang jelas itu sama dengan investasi institusional yang akan mengalami peningkatan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam rentang waktu hanya sekitar 5 hari, teman-teman, antara tanggal 9 sampai dengan 13 Juni itu sejumlah perusahaan besar membeli sekitar 2.500 Bitcoin, teman-teman. Jadi di antara perusahaan besar yang memimpin pembelian ini adalah kita lihat ada strategi, kemudian ada American Bitcoin Corporation, ada GameStop dan ada Trump Media. Jadi Trump Media adalah perusahaan yang dimiliki oleh Donald Trump, teman-teman.
Jadi diperkirakan ada sekitar 1,83 miliar US dollar itu akan digunakan oleh 9 perusahaan tambahan untuk membeli Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan. Dan ini adalah gelombang investasi korporat terbesar sejak MicroStrategy memulai tren treasure Bitcoin mereka, teman-teman. Jadi keputusan ini mengubah narasi secara total. Bitcoin bukan lagi hanya untuk geek dan para spekulan. Hari ini media besar seperti Trump Media, kemudian usaha retail legendaris yang bernama GameStop, serta investor institusional semuanya berinvestasi dalam Bitcoin sebagai strategi cadangan kas dan lindung nilai inflasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di berbagai laporan ini, dengan semakin banyak perusahaan besar menyimpan Bitcoin di neraca mereka, dunia kini memandang Bitcoin bukan lagi sebagai taruhan spekulatif, tetapi sebagai aset safe haven jangka panjang, teman-teman. Jadi seperti halnya emas di tahun 70-an, Bitcoin menjadi aset pilihan untuk menyimpan nilai dalam ekonomi yang fluktuatif. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang kita akan cek, teman-teman, dengan adanya beberapa berita ini, kita akan cek pergerakan harga Bitcoin pada hari ini. Kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 107.180 US dollar, naik sekitar 1,68%. Kemudian market kapitalnya hari ini ada di angka 2,13 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian volume 24 jamnya mengalami kenaikan luar biasa sebesar 16%, menembus angka 41,35 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat apakah hari ini layak untuk kita melakukan pembelian Bitcoin. Kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat di time frame bulan. Jadi kalau kita lihat di time frame bulan, harga Bitcoin hari ini sedang berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, sehingga trennya ini masih tren kenaikan, teman-teman. Ditambah lagi kita lihat golden cross di area stokastik. Kemudian kita turun ke time frame weekly, teman-teman. Ini di time frame weekly juga untuk harga ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly atau time frame minggu, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame hari. Di sini kita lihat telah terjadi golden cross momen di indikator momentum stokastik, artinya ini adalah momentum tepat untuk melakukan pembelian. Kemudian di sini kita lihat harga hari ini berada di atas di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut pendapat saya saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin. Karena di time frame bulan, kemudian time frame weekly, dan time frame hari ini harga semua berada di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Ditambah lagi kita lihat di time frame hari secara momentum ini telah terjadi golden cross di stokastik, indikator stokastik, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.